Halo, selamat siang warga Sleman dan juga warga daerah istimewa Yogyakarta. Senang sekali ya hari ini ada saya Wana Gastia tentunya temani Anda dalam dialog Dewan Kabupaten Sleman. Ini kalau berbicara soal yang namanya Sleman, potensi wisatanya waduh luar biasa banget ya. Mulai dari potensi yang emang sudah ada ya dari dulu sampai dengan sekarang, banyak banget destinasi wisata-wisata baru yang hadir untuk memanjakan para wisatawan yang hadir di kota Yogyakarta ataupun di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau berbicara soal yang namanya pariwisata, ini memang destinasi yang pertama atau junjungan yang pertama adalah kota Yogyakarta, lanjut nih ke Sleman ya, baru ke daerah-daerah yang lain. Tapi kalau ngomongin soal yang namanya pariwisata nih, apakah sudah benar nih terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan perda yang ada, atau ada raperda baru yang nanti bakalan disusun oleh Kabupaten Sleman terkait dengan munculnya pariwisata atau wisata-wisata baru yang ada di Kabupaten Sleman ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tema kita, ada pembahasan raperda tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan di daerah Sleman. Sudah hadir juga bersama dengan saya ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Bapak Ishadi Zaid SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sudah hadir Ketua Bansus 4 membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan, Ibu Hajah Sumariatin Esos MA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, sehat. Baik, sehat ya. Baik. Tadi kita sudah ngobrol sedikit nih tentang pariwisata yang ada di Sleman ya. Sebelum kita masuk ke tema, ice breaking dulu nih terkait dengan wisata yang ada di Sleman, Pak Zazid. Ini perkembangan wisata di Sleman itu luar biasa loh sekarang ya. Kalau saya berkaca dari teman-teman yang datang dari luar Yogyakarta dulu nih, wisata yang bagus nih masih pasti mereka langsung bilang ke Sleman dulu aja deh gitu. Nih gimana Pak responnya ini? Jadi pariwisata di Sleman, gambarannya setelah pandemi ini itu alhamdulillah kita sudah mulai pulih kembali. Itu ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan maupun destinasi-destinasi baru yang tumbuh kan itu. Di samping destinasi-destinasi yang ada kalau dulu ada The Lost Castle, ada yang terkoneksi, di samping juga ada Candi Prambanan dan candi-candi yang lain. Kita ada beberapa destinasi wisata dan atraksi yang baru Mas. Jadi ada EH Forest, ada Kopelik Village kan itu. Jadi di samping juga banyak lain tumbuh berkembang juga desa-desa wisata. Nah inilah yang mengembirakan bagi kita, sehingga pariwisata di Sleman itu bisa benar-benar menjadi lokomotif perekonomian di Kabupaten Sleman. Dan sebagai gambarannya, penyumbang PAD terbesar kedua ini dari subsektor pariwisata, dari sektor pariwisata. Jadi hampir sekitar 30% dari total PAD kita ya Bu Atin ya, itu disumbang dari sektor pariwisata, dari pajak hotel restoran, ada pajak hiburan, dan kemudian juga retribusi pariwisata. Inilah yang mengembirakan kita, maka kemudian kita komitmen untuk bagaimana memajukan dan mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sleman lebih baik lagi. Oke, itu ya angka 30% nih, itu udah luar biasa loh, dari semua sektor 30% dari pariwisata seperti itu. Ini kalau dari Ibu Sumariatin juga nih, tadi udah sempat kisi-kisi juga bahwa perkembangan wisata yang ada di Sleman yang cukup pesat gitu kan, jalannya sudah bagus. Apalagi kalau misalnya besok sudah jadi di dekat Prambanan ya, itu juga akan jadi salah satu destinasi juga kayak gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri, ngomongin soal wisata di Sleman dulu nih, ini bagaimana? Pokoknya mau berwisata di mana aja, nginepnya makannya harus di Sleman. Di mana aja pokoknya kembalinya ke Sleman gitu ya? Belanjanya harus di Sleman, makannya harus di Sleman, nginepnya di Sleman. Oke, baik. Itu ya himbauan ya, pokoknya harus ke Sleman dulu ya. Oke. Karena biar kita tadi yang dikatakan 30% itu justru semakin akan meningkat. Karena kan orang kalau wisata itu dia seberapa lama dia stay, seberapa besar dia spending, seberapa banyak dia mengeluarkan duitnya selama dia itu kan ya Pak ya. Jadi itu yang bisa bicara kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat kan itu. Jangan sampai dia cuma ngeliat-ngeliat alam kita bagus, tapi nggak ngeluarin duit apa-apa ya Pak ya. Cuma menikmat aja gitu ya. Pokoknya harus ada sumbangsi juga. Ya pokoknya tinggalnya harus di Sleman, nginepnya mau di mana aja boleh ya Pak ya. Ya makannya harus di Sleman, ya wisatanya tentu harus di Sleman. Tapi boleh kemana aja, ke Bantul, ke Gunung Kidul, kemana, ke Lombok boleh. Nginepnya harus di sini. Nggak kelar semua, balikin ke Sleman lagi. Oke, baiklah. Pak Zazid, ini terkait dengan industri wisata yang ada di Sleman tuh. Perkembangan yang sangat pesat itu seperti apa atau terlihatnya di daerah mana nih Pak?
Baik, jadi sementara ini perkembangan pariwisata masih didominasi di lereng Merapi dengan beberapa atraksi wisatanya ada di Kaliurang, Gadu Pandang, ada Ciplavatur. Terus kemudian ada hal yang baru lagi sekarang ada diinisiasi di Umbul Harjo itu ada yang namanya Kaliurang Explore Ibu. Jadi kalau orang ingin dengan jeep dia bisa melalui rute yang ekstrim, tapi ketika kemudian mau keliling-keliling yang di landai itu juga bisa dengan Kaliurang Explore dengan kendaraan sedan yang dimodifikasi putar-putar di sekitar Umbul Harjo. Kayak di Bali ya Pak? Iya. Ada di sentra susu kambing, ada jamur, ada kemudian kerajinan-kerajinan masyarakat, ada minum kopi di Penting Sari. Nah ini yang luar biasa. Di samping itu juga kita sekarang tumbuh pesat inisiasi warga untuk membentuk desa wisata. Dan komitmen kita lebih pada sekarang saat ini kita bagaimana mengembangkan desa wisata di Sleman ini menjadi produk wisata unggulan. Karena dengan desa wisata maka kemudian perekonomian itu akan berputar di wilayah sekitar itu oleh dan untuk masyarakat. Sehingga kalaupun itu ya Bu Atin ya, retribusi kita tidak ada terkait dengan desa wisata, tetapi perekonomiannya tumbuh. Masyarakat dapat duit. Ya, masyarakat dapat duit. Kalau masyarakat dapat perekonomian lebih sejahtera dari situ, berarti maka kemudian pariwisata sebagai sebuah kegiatan yang itu juga disampaikan untuk penentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kita akan semakin ringan tugas pemerintah daerah di dalam mengentaskan kemiskinan maupun penyiapan lapangan pekerjaan. Saya rasa itu. Jadi artinya ketika kembali ke sebuah desa itu sudah menjadi sebuah desa wisata, tugas pemerintah adalah di situ fokusnya bagaimana desa itu berkembang dengan pariwisatanya, seperti itu. Betul. Jadi bagaimana kemudian kita mendampingi desa-desa wisata baik yang tumbuh maupun sudah mandiri, sehingga nanti desa wisata itu tetap sustainable tourism itu dapat berjalan. Kalau pariwisata itu hanya orang datang berkunjung sekali terus kemudian sudah, itu ya kita tidak harapkan kan. Pariwisata itu bagaimana kemudian orang datang dan datang lagi. Jadi lebih banyak orang lagi. Jadi apa yang disebut repeat buyer kan itu. Jadi pengunjung berulang inilah yang kemudian kita tekankan. Maka kemudian bagaimana desa wisata itu harus berinovasi, berkreasi sehingga orang datang dan datang lagi. Dan tagline Sleman itu luar biasa Mas. Dolan Sleman Marai Tuman. Jadi orang yang datang ke Sleman itu ingin datang dan datang lagi itu. Dolan Sleman Marai Tuman. Oke, baiklah. Jadi spendnya tetap ke Sleman semua gitu ya? Ya harus dong. Baik, Ibu Atin terkait dengan tadi dibentuknya mungkin beberapa desa wisata yang ada di Sleman kayak gitu. Emang dari awal sudah ada perdanya sendiri atau memang itu inisiatif dari desa wisata dan juga pemerintah ini? Saya kira kalau desa wisata banyak sektor ya Pak ya. Ada dari sektor karena kita juga kita sekarang ada pengelolaan dana desa dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu saya kira desa wisata kita jumlahnya juga sangat banyak ya Pak. Sekitar 80. Dan itu saya kira sebagian besar sudah menjadi salah satu desa wisata yang menjadi tidak hanya sebagai pariwisata, tapi juga sudah menjadi kecil-kecilannya MICE ya Pak ya. Jadi event seperti training, outbound yang otomatis dia stay-nya lebih lama di situ, itu juga sudah mulai kita kembangkan. Dan saya kira itu menjadi bagian inovasi yang terus kita kembangkan. Karena kita tidak ingin pariwisata itu dinikmati oleh hanya mereka yang memiliki modal besar, tapi juga oleh masyarakat. Dan itu bisa kita lihat di Sleman misalnya berbagai desa ya Pak, Penting Sari, Kelor, Kancok, terus kemudian banyak beberapa yang lain yang kita tidak bisa sebutkan semuanya, tetapi menunjukkan kalau mereka memang juga mengembangkan SDM-nya. Nah ini kalau pariwisata memang tidak bisa kita lepaskan ya Pak dengan SDM. Karena apa? Supaya orang Tuman itu pelayanannya harus excellent. Walaupun nang desa saya kemarin ketika diskusi di pansus sama Pak Yazid saya bilang nek sing desa tetap di dalam desane Pak gitu. Kalau sing desa itu ojo sok perkota-kotaan, harus tetap desa. Supaya apa? Karena dengan servis alam desa itulah dia menjadi Tuman. Karena servis alam desa itu kan artinya dari hati ya Pak ya. Misalnya kita beli 1 gelas ternyata ditambahi tapi nggak usah bayar. Itu kan beda ya, servis yang membuat orang jadi Tuman gitu. Nah ini yang memang PR kita ya Pak Yazid, bareng-bareng mengembangkan desa di samping infrastruktur itu juga SDM. Karena kalau dengan SDM yang baik
excellent service-nya, orang jadi mungkin pemandangannya biasa, tapi karena pelayanannya bagus, orang jadi nang kono wae pelayannya ramah. Kita jadi di sana seperti berkunjung ke teman sendiri gitu, pada keluarga sendiri lah. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama tentang SDM pariwisata ini. Dan saya kira kita secara bersama-sama Pak Yazid ya, komitmen pemerintah daerah itu bagian dari kalau SDM-nya baik, yang dapat nama juga kita, yang dapat benefit juga kita gitu. Jadi saya kira memang tentang SDM itu saya kira Dinas Pariwisata juga sudah tidak kurang-kurang ya. Cuman memang perlu terus kita kembangkan supaya apa, desa wisata yang memang harus tetap dikasih daya dukung nih terkait dengan infrastruktur ya Pak. Ya. Contoh ketika kita mencermati desa wisata itu kan ada tentang amenities-nya masih kurang baik, kemudian accessibility-nya belum. Nah ini kan tentu secara bertahap harus disupport oleh pemerintah daerah. Tapi lebih dari itu adalah SDM. Karena SDM inilah orang jangan sampai datang ke Sleman kesannya orangnya jutek-jutek aja, sampai harus kesannya ramah, pelayanannya baik, sehingga orang mungkin pelayanannya banyak kurangnya, fasilitasnya banyak kurangnya. Tapi kalau ditutupi dengan keramahan, dengan kebaikan, itu akan sangat berbeda. Yang disebut numani itu kan ada perasaan nyaman ya, ada perasaan pengen mengulang lagi, kenangan indah. Tapi untuk Perda sendiri berarti sudah sesuai ya untuk yang lama ya dengan semua destinasi yang ada di Sleman. Perda lama saya kira itu sudah sangat mendukung itu ya. Nah, cuman beberapa yang kita ubah di Perda baru ini tentu karena ada latar belakang ya Pak Yazid ya, untuk lebih mengoptimalkan pariwisata di Kabupaten Sleman. Dan saya kira Sleman ini kami ini yang nggak punya cuma laut Mas. Laut kan di selatan ya. Walaupun nggak punya laut, tapi kita nggak berkecil hati ya Pak Yazid ya. Silakan pergi ke laut, makannya tetap di Sleman. Silakan pergi kemana, tapi kita makan harus di Sleman. Saya kira tidak. Kemarin ketika diskusi di Mas, saya sampaikan juga teman-teman wisata nggak usah kita khawatir karena kita nggak punya laut. Mungkin trennya sekarang laut, tapi kita juga masih punya tempat-tempat yang lain. Dan salah satu yang menjadi perbincangan kemarin di Pansus itu adalah tentang wisata belanja yang lebih mengembangkan wisata belanja tradisional di pasar-pasar tradisional kita. Jadi bagaimana pasar tradisional itu menjadi bagian tak terpisahkan dari pariwisata. Misalnya di situ ada makanan tradisional kita. Jangan sampai makanan-makanan tradisional kita itu tergantikan dengan makanan-makanan modern dari luar yang sebenarnya tidak kalah cita rasanya, hanya kalah pencitraannya. Jadi contoh kita kalau kita datang ke berbagai pasar tradisional kita ya, mulai dari Petrojayan di Situ Timur sampai pasar Nino, pasar Rangicuan, pasar mana nanti jajan-jajan tradisionalnya itu tidak kalah lezatnya gitu. Nah, cuman pengemasannya kemarin kita sepakat dengan teman-teman pariwisata ya, bagaimana pasar-pasar kita baik pasar kabupaten maupun pasar kelurahan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan pariwisata kita, sehingga orang spending lebih banyak lagi. Kalau ketika orang spending lebih banyak lagi, ya duit berputar lebih besar lagi. Mungkin PAD-nya tidak secara langsung, tetapi masyarakat kita menikmati efek kesejahteraannya itu akan teringat. Tentu kita harus secara politik anggarannya harus mendukung perbaikan pasar. Tapi saya sampaikan ke Pak Yazid, teman-teman di Pansus juga menyampaikan, tapi jangan dimodernisasi sehingga kehilangan kendesoannya itu. Karena pandesonya itu yang justru ngangenin ya betul. Jadi aku dijual itu desonya. Ya betul. Jadi termasuk pasar-pasar tradisional kita itu harus dipertahankan ketradisionalannya. Seperti jajannya ya harus tetap tradisional, makanannya tradisional. Bahkan kalau perlu ketika event-event yang dikreasikan oleh baik oleh swasta maupun oleh dinas pariwisata itu memang menonjolkan ketradisionalan kita itu tanpa kehilangan misalnya cara bayar boleh modern, tapi yang kita jual ya tetap sesuatu yang memang mengembangkan tradisi kita, baik dari sisi fashion, dari sisi food, dari sisi oleh-oleh, craft, segala macam. Dan itu banyak sekali pasar-pasar kita yang kalau kita gali potensi foodnya itu tidak kalah lezatnya kayak gitu. Hanya selama ini perlu kita tingkatkan packagingnya, terus menjadi bagian dari
Kalau yang sudah kan misalnya Tour de Merapi, Sleman Temple Run kayak gitu. Gimana misalnya ada run tapi antar pasar ke pasar gitu Pak? Bisa dicoba. Bisa nih ide Bang. Iya betul. Jadi runnya itu nggak temple tapi pasar. Contohnya ketika itu kan bagian bagaimana kita mengembangkan supaya ekonomi masyarakat kita itu ikut terangkat dengan kita mengangkat pariwisata. Saya kira ketika kita seperti itu, kita tidak akan kehilangan jati diri kita sebagai orang Sleman. Nilai-nilai kebudayaan warisan leluhur kita tetap terpelihara, tetapi kita mendapatkan benefit justru dari apa yang diwariskan leluhur kita itu. Jadi ada beberapa PR mungkin ya dari Ibu Atin tadi kemukakan Pak Zazi terkait dengan SDM dan juga bagaimana cara kita untuk menumbuhkan minat kepada masyarakat bahwa yang tradisional itu yang sebenarnya dicari masyarakat, bukan yang modernisasi. Yeah. Ini gimana Pak Zazid? Baik, jadi terkait dengan SDM, maka seperti yang disampaikan Bu Atin tadi bahwa pariwisata tidak bisa SDM-nya harus kualitas dan itu. Maka kemudian kita dampingi Mas. Kita itu ada sekitar 1 tahun pendampingan sekitar 24 kali untuk pendampingan desa wisata. Nah, di situ kita tergantung dari mereka mintanya apa, pendampingan masalah pemasaran atau pendampingan terkait dengan produk lokalnya apa. Nah, kita dampingin mereka melalui pembinaan 1 hari di kelas. Terus kemudian, tapi kita ada kamus BKK ya, punya ada kamus PUPM itu. Kalau mandiri dia dapat pelatihan berapa hari, kalau yang rintisan berapa hari. Nah, yang lebih dari 1 hari itu, yang 1 hari kunjungan ke daerah lain. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, kita hire akademisi dan kita hire atau praktisi untuk mendampingi mereka itu selama 3 bulan. Sehingga harapannya desa wisata itu bisa mengidentifikasi apa sih yang lokal, apa sih yang unik di sini, sehingga nanti produk desa wisata satu dengan yang lainnya itu beda-beda, yaitu tadi unique selling point-nya apa di desa wisata ini. Nah, ini yang terus kita kembangkan seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita tidak melulu berpikir masalah retribusi, tetapi perekonomian masyarakat jauh lebih penting daripada retribusi itu. Kalau retribusi kita banyak tetapi perekonomian masyarakatnya tidak bagus juga, nanti tugas kita juga berat kan itu. Tetapi kalau retribusi kita sedikit, tetapi kemudian masyarakat menerima benefit dari desa wisata itu yang kemudian kita harapkan. Nah, di samping pendampingan, kita juga ajak mereka untuk travel dialog ke luar daerah, ke Lampung, ke Manado, ke Makassar, sehingga mereka jualan bersama dengan pelaku-pelaku wisata yang lain. Saya rasa itu yang dilakukan Sleman, dan alhamdulillah pada gelaran Asian Tourism Forum tahun 2022 kemarin, desa wisata Penting Sari masuk 1 di antara 5 desa wisata di Asia terbaik. Di Asia terbaik, 5 besar desa terbaik. Nah, inilah yang luar biasa, karena apa? Semangat masyarakatnya itu luar biasa. Jadi desa wisata yang sudah maju mandiri itu kunjungan wisatawannya 1 bulan di angka 700 sampai 1000. Dan dia nginep itu. Iya, jadi di Panco, di Penting Sari itu ada siswa-siswa dari Jakarta, kemudian pengen stay di situ 2 hari, 3 hari untuk bergabung dengan masyarakat. Nah, berarti apa? Homestay-nya laku. Kemudian makanannya laku, terus kemudian oleh-oleh dan yang lain-lain itu menjadi laku. Nah, itulah perputaran uang yang kita harapkan ada di masyarakat. Ini tadi juga Pak Zadid sempat kemukakan di Sleman sendiri itu ada sekitar 80 desa wisata yang sudah terbentuk kayak gitu. Dari 80 itu yang emang benar-benar sudah jadi dan sudah patut untuk menjadi contoh, yang lain itu ada berapa persen Pak? Ada dari 80 itu 12 desa wisata sudah kategori mandiri, 13 maju, selebihnya masih rintisan sama berkembang. Nah, rintisan yang berkembang dan berkembang inilah yang selalu kita dorong untuk kemudian bisa naik kelas menjadi maju mandiri. Nah, untuk menjaga kualitas desa wisata itu setiap 2 tahun sekali kita lakukan evaluasi, kita lakukan penilaian dengan kriteria kita yang sudah kita tetapkan dengan standar Kemenpar. Mereka kemudian 2 tahun sekali kita evaluasi apakah dia mau naik kelas atau bahkan turun kelas. Sehingga harapannya dengan evaluasi yang kita lakukan maka tidak stuck desa wisata itu, tetapi dia akan tetap bersemangat bersama dengan kelompok masyarakat yang di situ untuk mempertahankan desa wisata yang sudah mereka inisiasi. Oke, berarti artinya masih banyak PR nih ya. Dari 80 baru 12 yang sudah mandiri. 12 mandiri, 13 maju. Oke, ini masuk nggak ke perda yang baru terkait dengan nanti untuk desa wisata yang masih
belum bisa maju dan juga mandiri itu untuk bisa naik kelas seperti itu? Saya kira kalau secara pengaturan di Perda itu sudah masuk di Perda yang lama ya Pak Ibet ya. Jadi kalau di Perda baru ini memang lebih banyak kepada zona ya, zonasi. Dan saya kira kalau desa wisata ini sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kita pemerataan ini. Karena kita kan pariwisata ini kan pemainnya tidak hanya masyarakat, tapi juga ada investor. Nah saya kira Sleman ini terbuka untuk investasi pariwisata tanpa meninggalkan masyarakatnya gitu ya. Dan saya kira di Sleman ini investasi pariwisata juga tidak sedikit ya Pak ya. Dan kalau masuk kita bicara industri ya restoran, hotel kan semua investasi besar itu ya. Dan sebagian besar kalau di CDI ini kalau kita lihat ya di Sleman gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat penyelenggaraan MICE misalnya ya mesti rujukannya ke Sleman ya gitu. Dan itu saya kira termasuk yang sangat perlu kita terus tingkatkan ya Pak Yudit ya terkait dengan industri MICE ini. Karena kita nggak bisa bicara tentang desa wisata itu tanpa mengembangkan yang MICE ini. Karena apa? Ini yang akan menyupport sini gitu. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan investasi di dunia pariwisata ini saya kira sesuatu yang memang secara terbuka di Sleman itu bisa kita lakukan, tetapi selalu kita di dalam pembahasan di Perda pun tidak boleh kita meninggalkan kreativitas lokal, inovasi lokal dan pengembangan dari masyarakat. Karena apa? Bagaimanapun kita tidak ingin pariwisata ini justru duitnya lari keluar. Dijualnya tempat di sini tapi duitnya tidak dinikmati orang sini. Nah, kita tidak mau seperti itu. Tentu yang seperti itu bisa kita antisipasi kalau kita pemerintah memang meregulasi dengan baik. Investasi boleh masuk tapi perputaran duit yang dibawa oleh investasi itu harus bisa kemana-mana. Tidak hanya di tempat dia aja gitu. Makanya tadi kalau kita bicara kemarin ya Pak, diskusi tentang pasar pariwisata, tentang desa wisata, itu bagian dari supaya apa? Spendingnya orang itu nggak hanya di hotel, dia nginep terus makan di situ. Jangan di situ, tapi ayo kemana-mana di Sleman ini ada banyak pilihan. Mau ke desa di sini, ada pasar di sini, sehingga orang apa spending belanja lebih banyak, tetapi dinikmati oleh lebih banyak orang. Memang tidak bisa Mas kalau kita hanya mengandalkan desa wisata ya Pak ya. Harus ada investasi. Karena investasi ini kan mencakup segmen pariwisata tertentu yang dia duitnya banyak nih. Karena kalau nggak mampu kita pemerintah melakukan itu. Tapi kalau kita tidak mampu mengolah ini kemudian bersinergi dengan potensi lokal, ya nanti masyarakat tertinggal. Sinergi pentah. Iya betul. Jadi antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Nah ini karena kalau tidak mungkin kita dunia usaha dibiarkan tanpa kita kasih kanal supaya dia masuk duitnya itu kemana-mana. Nah ini yang sebenarnya di Perda yang baru ketika kita berbicara tentang zona penumbuhan baru pariwisata di Sleman itu akan kita lebih kembangkan lagi. Contoh tadi yang kita bicarakan di sebelum kita on ya, di sepanjang Prambanan ya Pak ya, itu kan daerah mungkin salah satu Kapanewon miskin. Tapi ketika kita intervensi dengan pariwisata, masyarakatnya kita tumbuhkan, jangan lupa di situ juga ada investasi. Nggak mungkin kita tumbuh tanpa investasi. Nah, cuman investasi ini memang tidak boleh meninggalkan potensi lokal dan masyarakat ini. Nah, ini yang peran peran pemerintah untuk meregulasi itu. Sehingga apa? Investasi tumbuh. Misalnya kita lihat ya di sepanjang perbukitan yang menghadap utara ya Pak ya. Ada banyak lah itu, ada Suatu, ada Abiagiri, ada macam-macam lah ya Pak ya. Dan itu tidak lagi berbicara tentang pariwisataan sih, tapi juga jadi tempat wedding. Bukan hanya orang Jogja, banyak kan malah bukan justru orang luar Jogja Pak. Untuk wisata wedding aja itu sudah luar biasa ya. Wisata wedding itu kan orang menyelenggarakan pernikahan di sini, bawa tamu ke sini, nggak mungkin duit sedikit itu. Benar. Spendnya di sini juga. Spendnya di sini juga, dan itu kan yang diperlukan. Bukan mungkin kalau kita berbicara desa wisata tadi itu ada desa-desa wisata yang bisa dibegitukan, tetapi tanpa investasi itu nggak mungkin kita bisa menumbuhkan pertumbuhan pengunjung kita berapa Pak? Jadi satu tahun ini kita targetkan di angka 7 juta dan alhamdulillah sudah sekitar di angka 5,6.
Nanti Nataru selesai ya Pak, lebih insya Allah. 7 juta target. 7 juta kunjungan. Jadi 7 juta kunjungan itu kan spendingnya harus besar Mas. Dan kalau kita keranjang tambahannya untuk menjual potensi kita tidak banyak, ya duitnya akhirnya yang mengalir hanya sedikit. Tapi begitu Pak Yazid, desa wisata yang ditumbuhkan, pasar wisatanya kita inisiasi ya Pak ya, eventnya kita galakkan, ya itu akan orang, referensinya pariwisata itu memang di Indonesia, yang paling lengkap di Jogja gitu. Jadi kita bicara tidak hanya wisata yang sifatnya healing, tapi juga edukasi ya Pak ya, budaya dan edukasi. Dan itu yang mau tidak mau kita harus terus berinovasi. Kalau namanya edukasi itu berarti ada sisi-sisi investasi yang memang diperuntukkan untuk edukasi, yang akan datang ke sini tentu dari seluruh sekolah dari seluruh Indonesia ya Pak. Baik. Jadi artinya bahwa memang potensi yang ada di Sleman itu sekarang sudah emang benar-benar dimaksimalkan. Kerjasama nggak hanya dari pemerintah dan juga dari masyarakat, ada faktor lain yang ikut bekerja sama juga seperti ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan tema kita Pak Yazid dan juga Bu Atin. Dan untuk Anda nih warga Sleman dan juga warga daerah istimewa Yogyakarta dan juga Star Lovers, kami akan segera kembali ya. Pokoknya tetap bersama dengan kami di Dialog Parlemen bersama Iwan Agastya. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan saya Iwan Agastya di Dialog Dewan Kabupaten Sleman. Dan kita masih berbicara soal potensi yang ada di Sleman nih terkait dengan pariwisatanya ya. Tema kita ada pembahasan Raperda tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan. Masih bersama dengan kita, itu ada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, ada Bapak Ishadi Zaid SH. Dan juga ada Ketua Pansus 4 pembahas rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan. Ada Ibu Hajah Sumaryatin SSMA Ibu ya. Ibu yang udah masuk, kemarin kita sempat posting di Instagramnya Star FM terkait dengan acara kita. Dan ada yang masuk juga menanyakan terkait dengan apakah nih desa wisata dapat bantuan alokasi dana dari pemerintah. Mau silakan Bapak dulu atau Ibu dulu? Bapak, mau silakan. Baik, jadi desa wisata itu ada beberapa program kegiatan yang kita lakukan untuk pendampingan. Yang pertama adalah pendampingan atau pembinaan, yang itu adalah untuk peningkatan kapasitas kelembagaan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Nah, di samping kita peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, maka kita juga harus membangun yang namanya sarana-prasarana yang ada di desa wisata itu, apa yang mereka butuhkan. Jadi ada beberapa kegiatan kita yang kita alokasikan untuk pembangunan sarana prasarana yang ada di desa wisata. Nah, itu juga tergantung dari usulan dari masyarakat desa wisata setempat melalui yang namanya dua jalur PUPM Ibu ya, Paku Usulan Partisipasi Masyarakat. Jadi mereka itu kita minta setiap kali musrenbang des, musrenbang kabupaten, apa sih usulan mereka terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, mereka melalui pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten yang nanti kita sampaikan kepada TAPD yang dibahas dengan Bu Maryatin dan teman-teman di Dewan itu kebutuhan mereka apa saja, ketercukupan anggaran kita berapa, sehingga nanti kita alokasikan untuk pembangunan sarana fisik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sehingga dengan pembangunan sarana prasarana di destinasi wisata atau desa wisata dan kualitas sumber daya manusia itu, maka kemudian desa wisata akan semakin cepat larinya seperti di Cibok Kidul. Di Cibok Kidul itu kemarin barusan saja kita adakan event Ngayuk Jazz, kemudian masyarakatnya bergerak sangat cepat dan sekarang luar biasa mendapatkan atensi masyarakat terkait dengan kunjungan wisata di Cibok itu. Nah, kami berharap desa wisata yang baru itu akselerasinya seperti desa wisata Cibok Kidul, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi desa wisata yang dengan keunikannya, unique selling point-nya itu orang akan datang dan orang akan mencari, oh kalau saya mau ini berarti saya harus datang ke desa wisata ini, saya mau ini berarti saya harus datang ke desa wisata ini, kan itu. Sehingga jualan mereka itu bisa beda-beda, sehingga nanti mungkin wisatawan itu dari sini, dari satu desa wisata sudah dapat di sini, dia akan desa wisata lain karena mencari hal yang lain gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bareng-bareng dengan teman-teman Bapak Ibu yang ada di Dewan untuk bagaimana mengakselerasi desa wisata agar tumbuh
menjadi maju dan mandiri dengan dukungan anggaran. Dari Bu Adin ada tambahan mungkin? Saya kira kalau dari kita di DPRD juga ada kan, kita punya pokok-pokok pikiran anggota dewan, dan biasanya kalau kami reses di tingkat bawah gitu ya, ada usulan juga ya terkait dengan desa wisata ya Pak ya, yang melalui dan aspirasi dewan gitu ya, walaupun itu tentu tidak memenuhi semuanya ya, tapi saya kira kalau mereka sudah seperti tadi disampaikan Pak Yazid ya, yang punya brand khusus bahkan ya, kalau Cibuk itu ya Pak ya, Ngayuk Jazz itu kan brandnya luar biasa tuh, dan itu bisa diciptakan di Mas Iwan di berbagai desa wisata, punya unique selling point yang berbeda-beda. Saya kira itu ya. Jadi kalau dukungan anggaran itu saya kira mengikut dengan, kalau menurut saya ya, ide yang akan mengikuti itu ide itu uang akan ikut. Tapi kalau ada uang nggak ada ide, malah hilang. Jadi ide inilah yang akan mendatangkan anggaran. Gitu saya kira itu. Baik. Ini juga ada pertanyaan terkait dengan tantangan wisata di Sleman itu seperti apa? Mau silakan Ibu. Jadi saya kira kalau tadi saya sampaikan di awal ya, tantangan yang utama dan paling utama itu adalah SDM ya. Karena itu menyangkut pelayanan ya Pak ya. Pariwisata itu kan bagaimana kita membuat orang memiliki kesan yang baik sehingga orang akan datang lagi gitu. Dan itu kuncinya di SDM. Mungkin alamnya sangat indah, alamnya sangat baik, tapi begitu berinteraksi dengan yang membawa, kalau kita di laboratorium ya Cip ya Pak ya, orang yang tidak ramah, tidak excellent di dalam pelayanan, itu tentu akan berbeda gitu. Tapi kalau dibawa dengan juk ala Jogja, kemudian ramah, membuka pintu dengan baik, kata-katanya juga baik, itu tentu sangat berbeda gitu. Dan SDM ini tantangan terbesar. Orang boleh nggak punya uang, tapi kalau SDM-nya bagus akan mendatangkan uang ya Pak, akan mendatangkan uang. Jadi ya, saya kira Dinas Pariwisata Sleman sudah sangat baik, tapi mungkin perlu kita tambah ya Pak Yazid ya, terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM pariwisata kita ini. Jadi karena apa? Semua sisi ya, hanya dari sisi penjual kopi aja ya Pak Yazid. Kalau si SDM-nya dia itu baik, orang penjual kopinya itu ramah, baik gitu, melayaninya juga dengan baik. Apalagi kalau kemudian kita dukung dengan tantangan kedua, teknologi. Teknologi ini kan akan membuat pariwisata kita jadi pelayanannya lebih cepat. Contoh, cara kita membayar ya Pak Yazid ya, pakai QRIS, pakai e-money yang memudahkan orang untuk bertransaksi. Kita boleh di desa, tapi teknologinya nomor satu. Jadi saya kira SDM dan teknologi ini yang akan membuat, pertama teknologi ini kan membuat kita efisien. Jadi sekarang ini orang nggak perlu beli yang kayak dulu ya Pak, mesin-mesin yang banyak. Cuma dengan handphone aja udah. Orang harus bawa duit banyak, itu baru bisa beli. Sekarang cukup satu genggaman aja orang bisa bayar. Betul. Dan itu harus diakomodasi oleh desa-desa wisata kita dan juga tempat-tempat wisata kita yang lain. Bersatunya teknologi ini juga akan, kalau tadi disampaikan Pak Yazid, yang ketiga marketing kita. Marketing itu jangan sampai pencitraannya terlalu bagus, kenyataannya tidak bagus. Jadi harus lapangan gitu ya. Harus worth it bahasa anak muda sekarang ya. Jadi yang diiklankan apa ya dia harus dapat sebagaimana yang diiklankan itu. Jadi tantangan marketing itu kan orang boleh datang ke sini, tapi orang tidak boleh kapok. Harus datang ke sini dan dia mendapatkan sesuai ekspektasi dia. Nah ini ya Pak Yazid ya, SDM, teknologi, marketing. Nah, karena marketing ini yang membuat kita jadi tahu, dunia luar tahu tentang Sleman tuh kalau dimarketingin. Mau sebagus apapun ya Pak Yazid, pemandangan Merapi bagus ini gini, tapi tidak dimarketingin, ya orang nggak tahu. Kayak kita dapat benefit dari apa itu Pak, ada film dipakai syuting film apa gitu. Itu kan jadi orang terpublikasi karena ada sisi-sisi. Ya betul. Tankaman atau apa tuh Pak ya? Tankaman contohnya. Nah, itu sesuatu yang biasa aja. Tapi ketika kita marketingi itu jadi sesuatu yang mendatangkan wisatawan gitu. Nah ini yang saya kira di Sleman masih sangat terbuka luas marketing ini. Dan yang terakhir ini generasi muda kita ya. Generasi muda kita itu bagaimana mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari pariwisata yang berkelanjutan. Kalau kita pariwisata cuma hari ini aja ya Pak ya, ya selesai gitu. Tapi generasi muda kita ini yang harus memproduksi sesuatu yang memang
sesuatu yang baru tapi tidak meninggalkan nilai-nilai lama para leluhur kita. Contoh, karena kita ini banyak heritage ya. Ya justru heritage kita itu yang harus terus kita expose, kita jaga. Terutama nanti tantangan terakhir ini bab kebersihan dan sampah. Orang boleh kita ini indah seindah apapun, tapi nek nyampah hilang. Betul. Dan ini tantangan kita. Tantangan kita di pariwisata. Karena apa? Mau sebagus apapun pemandangan, mau sebagus apapun wahana wisata, kalau kemprol hilang semuanya. Hilang semua, yang SDM bagus, apa teknologi apa tadi hilang semua. Padahal kuncinya apa? Kebersihan yang harus memang menjadi sistem bagian. Kalau nanti di CHSE ya juga ya, di CHSE punya Pak Yazid dan Kemenparekraf itu akan menjadi bagian yang memang itu layanan yang mutlak. Ini kayaknya sederhana ya, kebersihan. Tapi ini orang akan datang, oh di sana itu bersih. Mungkin nggak indah-indah amat, tapi bersih. Saya kira itu 6 hal itu Mas Dilan. Baik, jadi tantangan ke depan kita itu adalah masyarakat itu dengan melihat keberhasilan desa wisata yang sudah kami sebutkan, terus kemudian berlomba membuat desa wisata. Padahal mereka belum tahu, belum mengidentifikasi apa sih potensi lokalnya. Sehingga kami berharap bahwa desa wisata yang muncul ini sebagai suatu hal yang menggembirakan, tapi juga bisa menjadi PR berat bagi kita, karena jangan sampai nanti muncul desa wisata 1 tahun hilang kan itu, karena hanya membuat tempat selfie. Nah kita tidak berharap seperti itu. Kalau orang hanya membuat tempat selfie, orang datang ya sudah, aku sudah dapat selfie di sana kan. Tetapi tidak ada sesuatu hal yang ada experience yang kemudian orang akan datang lagi. Nah untuk itulah maka kemudian kita ada yang namanya evaluasi secara berkala yang saya tadi sebutkan 2 tahunan, terus kemudian kita ada pendampingan. Jadi orang yang mau mendirikan desa wisata itu tidak serta-merta terus kemudian kita akomodir, kita tetapkan dengan keputusan kepala dinas maupun keputusan bupati dia sebagai desa wisata. Syarat ini magang dulu, dia baru kita register, kita dampingi, setelah 2 tahun kita evaluasi, oh ini menjadi desa wisata rintisan, oh ini berkembang dengan SK kepala dinas kepala. Terus kemudian yang kedua adalah desa wisata itu sering menduplikasi desa wisata yang satu yang sudah berhasil. Nah kalau seperti itu kan bukan membuat semakin beraneka ragam pariwisata di Sleman ya Bu ya. Nah harapan kami itu kan mereka itu boleh menduplikasi terkait dengan pengelolaannya, manajemennya, tetapi jualannya harus berbeda. Kalaupun ada yang sama, tetapi ada hal khusus yang kemudian mereka harus membedakan itu. Nah itulah tantangan pariwisata ke depan. Di samping itu juga kadang kita juga harus mengedukasi wisatawan kita yang seperti yang disampaikan Bu Adena di sampah. Pengelola pariwisata sudah benar pengelolaan sampahnya, tetapi wisatawan buang sampahnya sembarangan. Sudah disiapkan tempat sampah, tapi mereka juga masih buang. Nah inilah yang kemudian kita bareng-bareng di samping kita mengedukasi pelaku wisata, baik hotel, restoran maupun desa wisata, kita juga harus mengedukasi nih wisatawan yang kamu mau datang ke Sleman, ya tolonglah diurus sampahnya karena sudah ada tempat sampahnya itu. Di samping juga kita bekerja sama dengan Fakultas Biologi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah organik itu. Sehingga di beberapa desa wisata sudah kita dampingi untuk pengelolaan sampah yang organik, kemudian jadi ekoenzim, kemudian jadi kompos. Ini kan menjadi ekonomi sirkuler kan gitu. Jadi wisata edukasi juga. Wisata edukasi, jadi ada wisata edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar seperti apa. Di samping juga yang nanti yang anorganik bisa kemudian bisa menjadi kerajinan, kan itu bisa menjadi sebuah nilai lebih di dalam desa wisata itu sendiri. Oke. Jadi kalau di Kabupaten Sleman udah banyak banget nih terkait dengan pariwisata dan juga desa wisata ini. Kalau dari pemerintah sendiri nih dalam proses pengawasannya itu seperti apa, Pak? Pengawasan tentu saja kita pariwisata itu kan harus ada pengendaliannya. Karena kalau tidak ada pengendalian ya nanti kemudian mereka suka-suka gue gitu, sehingga nanti itu menjadi hal yang tidak baik bagi pariwisata dan itu. Nah justru itu menjadi bumerang bagi kita. Maka kemudian kita melakukan di samping evaluasi kita juga melakukan pengawasan pengendaliannya dengan datang ke seperti yang disampaikan Bu Aden, hotel, terus kemudian restoran atau tempat-tempat hiburan kita datangi, kita
kita verifikasi apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan itu, sehingga nanti harapannya sustainable tourism itu dapat berlangsung di Kabupaten Sleman. Misalnya terkait dengan pariwisata itu tidak boleh merusak alam, tidak boleh bertentangan dengan lingkungan hidup. Maka kemudian zonasi seperti yang disampaikan tadi di depan terkait dengan Riparda kita itu, Riparkap kita itu, ya salah satunya adalah itu. Misalnya di Sleman Barat ada wilayah lumbung pangan Ibu ya. Jadi kalau pengembangan pariwisata di Sleman Barat ya harus sesuai dengan program kita Sleman Barat sebagai daerah pertanian, proses pertanian sebagai lumbung pangan kita. Di Sleman Utara sebagai daerah penyangga air untuk Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Maka pembangunan pariwisata juga tidak boleh kemudian merubah bentang alam yang kemudian akan merusak simpanan air yang ada di Hulu Merapi. Kemudian di Prambanan di Sleman Timur itu bagaimana kemudian budaya kan itu, cagar budaya banyak di sana. Pengembangan pariwisatanya seperti apa? Nah, inilah hal-hal yang kemudian kita coba terus untuk lakukan sehingga pariwisata di Sleman itu adalah sebagai sebuah pariwisata yang berkelanjutan, terus kemudian punya inovasi, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi. Saya rasa itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Baik, dari Ibu mungkin ada tambahan? Saya kira kalau terkait dengan pengawasan, kita di Dewan ini memang punya fungsi itu ya. Jadi kalau kita lihat dari berbagai pengembangan pariwisata di Sleman memang tetap harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah ya Pak ya. Karena rencana tata ruang wilayah ini kan seperti dokumen publik yang memandu kita semuanya. Jadi misalnya jangan sampai di lereng Merapi kok didirikan banyak banget bangunan. Itu tidak boleh, karena apa, itu menyangkut simpanan air bagi kota dan Bantul. Jadi ini yang memang investasi kita ya Pak ya, investasi kita bersama terkait ketersediaan air gitu. Dan ini memang yang seperti itu tetap harus menjadi komitmen kita ya Pak Yazid ya. Bagaimana pariwisata di lereng Merapi itu tidak kemudian menghilangkan fungsi dia sebagai konservasi air gitu. Dan ini juga saya kira menjadi komitmen kita ya. Karena apa? Kalau kita tidak punya komitmen itu, yang rusak semuanya, yang akan kehilangan semuanya. Jadi saya kira termasuk di Raperda kita ini bagian dari upaya kita untuk menjaga itu, menjaga rencana tata ruang wilayah bersatu dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Sehingga apa? Tata ruang yang nanti menjadi basis dari penerbitan OSS atau perizinan itu tetap menjadi panduan ketika orang mau mengembangkan pariwisata. Ini harapan kita, sehingga memang persinggungan kepentingan lingkungan, kepentingan kebudayaan, kepentingan pendidikan, kepentingan kebudayaan lokal itu tidak boleh kemudian kita biarkan sehingga bersinggungan dengan liar gitu ya. Tapi memang harus kita akomodasi. Dalam konteks ini misalnya kalau kita bicara hiburan ya Pak Yazid ya, ada singgungan-singgungan sosial di masyarakat. Nah, ini juga harus kita tata. Nah, ini bagian dari yang sekarang kita upayakan untuk kita tata di dalam Raperda kita ini. Harapannya apa? Pariwisata kemudian PAD kita meningkat tanpa banyak singgungan dan friksi dengan kepentingan-kepentingan sosial, pendidikan, kebudayaan kita, agama dan sebagainya. Jangan sampai pariwisatanya maju tapi untuk belakangnya tadi terbelakang gitu. Sehingga apa? Ini yang fungsi kita sebagai pemerintah regulator untuk membuat itu tidak terjadi. Salah satunya di Raperda kita ini memang bagaimana mengharmonisasi antara investasi, kemudian pendidikan, hiburan, kebudayaan, itu menjadi sesuatu yang menjadi komitmen kita bersama. Sehingga orang datang ke Jogja itu tetap suasananya itu suasana kota pelajar, kota pendidikan, kota pariwisata, tapi wisata yang berkelas. Bukan wisata yang nun sewu ya Pak ya, kesannya negatif gitu ya. Tapi justru wisata yang orang datang ke sini itu family. Datang ke sini itu kalau wisatanya family kan berarti semua orang happy ya Pak ya. Semua orang bisa berbahagia berwisata ke sini. Ya, saya kira bagaimana kita menegaskan diri kita itu di situ. Tetapi yang lebih utama saya kira di samping ada tantangan tadi ya Mas, ada tantangan, ada pengawasan, juga harus ada pengembangan Mas Iwan. Dan kita di Dewan mendorong memang teman-teman di pariwisata ini lebih banyak kita untuk bisa masuk ke dunia MICE yang lebih internasional gitu ya. Karena kalau sudah bicara MICE itu sudah bicara
dana investasi yang tidak sedikit ya. Tetapi itu juga membawa impact yang besar juga bagi masyarakat. Nah ini memang tantangan kita ya Pak Yazidin, menjadi in the first MICE tujuan ya. Jadi tujuan utama MICE seluruh Indonesia bagaimana bisa menjadi di Sleman. Jadi orang keran-keran udah di kita banyak ya Pak ya. Tapi pernikahan, wedding, bagaimana orang wedding orang tidak harus Jogja di sini, banyak orang di luar Jogja biar suasananya itu sahdu misalnya gitu. Di Sleman kayak gitu, bisa pakai yang garden party, bisa pakai yang segala macam. Itu kalau fasilitasnya tersedia, investornya ada, kan bukan sesuatu yang mustahil. Nah, pengembangan itulah ya bersatunya antara aturan ini, pengawasan dengan pengembangan. Karena kalau kita tidak ada pengembangan, mau diatur apanya? Jadi berarti peraturan untuk yang terbaru ya, yang terbaru. Oh tadi udah disebutkan juga ada zonasi dan juga pengembangan untuk desa wisata atau wisata yang di daerah Sleman seperti itu. Nah, kalau berbicara soal yang namanya izin nih dari pihak ketiga stakeholder atau investor yang mau bikin destinasi wisata baru di Sleman, tadi juga harus sesuai dengan pakemnya nih, di Sleman Utara harus apa, Sleman Barat apa, Timur apa, seperti itu ya. Ini bagaimana Pak terkait dengan stakeholder atau investor yang memang harus izin dan mendirikan wisata baru ya dari daerah Sleman? Baik, jadi bagi investor yang mau melakukan investasinya di Sleman terkait dengan pariwisata, maka harus dipenuhi beberapa kriteria persyaratan yang sudah diatur di Riparkap kita. Jadi misalnya di Sleman Barat harus seperti apa, di Sleman Utara harus seperti apa, di Sleman Timur harus seperti apa. Di samping itu juga harus memperhatikan juga aspek sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, perizinan itu kan sekarang sangat mudah Mas, karena melalui OSS itu orang bisa mengakses dari handphone, dari itu. Jadi, nah, kesadaran terus kemudian kejujuran pelaku wisata di dalam mengajukan perizinan ini juga sangat penting. Jadi jangan sampai kemudian orang mau mendirikan tempat pariwisata A tetapi ternyata di dalamnya menjadi B. Ini kan yang kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi kami. Izinnya turun tetapi kemudian pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, demikian juga kami juga ada keterbatasan ya, Ibu, terkait dengan pengawasan, karena Sleman itu kan yang berbasis risiko rendah kan gitu. Kemenangan kita pengawasan sedang tinggi itu provinsi sama pusat. Nah, inilah yang kemudian ya kita minta investor, masyarakat juga di dalam pengawasan, investornya jujur, terus kemudian sesuai dengan kriteria, masyarakatnya juga kemudian melakukan pengawasan. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran sampaikan aja ke pemerintah Kabupaten Sleman, nanti OPD teknis yang terkait dengan pengawasan itu, maka kita akan selalu berkoordinasi dinas perizinan, terus kemudian Satpol PP, dinas pariwisata, terus kemudian juga dinas perindak, itu bisa melakukan, dan kita sudah lakukan pengawasan kita secara bersama-sama. Sehingga intinya bahwa Sleman terbuka untuk investor, tetapi bagaimana kemudian koridor-koridor yang sudah ditetapkan di regulasi kita itu ya tolong untuk ditaatin. Jadi di sini untuk DPR ini fungsi pengawasan terkait dengan destinasi wisata baru yang ada di Sleman atau yang sudah berjalan itu sebenarnya sampai sejauh mana nih Bu? Sebenarnya kalau di tahun lalu kita juga mengesahkan perda tentang kemudahan investasi ya. Jadi insentif bahkan ya untuk investasi di Kabupaten Sleman. Dan termasuk perda perubahan terhadap RIPK ini ya. Itu bagian dari bagaimana kita memang mendukung apa yang sedang didorong oleh pemerintah daerah terkait dengan ya tadi ketika kita mau bikin semakin banyak investor, tentu jaminan kejelasan mereka itu berinvestasi di tempat yang tepat itu kan penting banget. Jangan sampai wes ngeluarin duit banyak ya Pak ya, tapi ternyata di tempat yang salah. Nah itu kan jadi masalah dan kita tidak ingin ya Pak itu terjadi di Kabupaten Sleman. Karena apa? Eman-eman investasinya gitu ya. Nah tentu yang seperti ini kan harus sebenarnya RIPK ini lebih banyak ke penyesuaian terhadap RT RW ya Pak. Rencana tata ruang. Rencana tata ruang Kabupaten Sleman yang memang terkait nanti mungkin di tahun depan juga kita evaluasi lagi Pak terkait lahan sawah yang dilindungi itu Pak, LSD. Lahan sawah yang dilindungi karena ini bagian dari
komitmen kita terhadap ketahanan pangan. Jadi tidak bisa kita kemudian sangat agresif di dalam mengembangkan pariwisata, tapi pangan kita tidak terlindungi. Nah, fungsi kita kan seperti itu, Mas. OSS itu tetap basisnya kan peta RT RW dan FDTR ya Pak ya, peta rencana detail tata ruang, yang memang itu bagiannya pemerintah pusat memang gampang kita sekarang izin seperti itu, tetapi kan tetap harus diperhatikan, ini peruntukannya untuk apa, ini diperuntukkan ruang yang ini untuk apa. Karena kalau kita bicara perda sekarang ini kan sebenarnya zona yang memudahkan orang sampai investasi di situ supaya tidak salah alamat, kan gitu ya Pak Yudis ya. Ada rujukannya kemana gitu ya? Ya, sehingga orang tidak ngeluarin duit besar tapi di tempat yang salah gitu, atau tidak di peruntukannya. Tidak untuk peruntukannya, kan itu bisa bagi investor menurut saya tidak tepat ya Pak, karena dia tidak aman, rugi kan dia. Tapi kalau dia investasi kan di tempat yang tepat dengan perizinan yang lengkap, jujur tadi ya, itu akan wong kita ini sangat terbuka ya Pak itu. Dan saya kira selalu kita itu bicara menjadi bagian dari solusi bagi investasi. Tidak hanya kalau kita ini pemerintah yang tidak terbuka terhadap investasi, kan ngapain kita sahkan perda kemudahan investasi gitu ya. Baik. Ini kalau berbicara soal yang namanya potensi wisata, potensi alam ya dari Kabupaten Sleman memang ada habisnya ya, dan waktu juga tidak kerasa nih ya. Ngobrolnya masih pengen panjang gitu ya. Ini yang terakhir nih, harapan terkait dengan adanya raperda yang terbaru untuk wisata yang ada di Sleman apa nih? Mau silakan dulu. Oh ya, siap. Kalau kami dari DPRD tentu karena kita ini sebagai kota kebudayaan, kota pendidikan, sangat ingin bahwa pariwisata ini berkembang dengan baik, tumbuh dengan bersama-sama antara investasi dengan masyarakat, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Bahwa kita ini bagaimanapun adalah kota pendidikan, kota kebudayaan yang tidak boleh kita sia-siakan itu. Justru itulah yang harus semakin terus kita kembangkan untuk kita mendapatkan posisi yang spesial, istimewa ya kalau bahasa daerah kita, istimewa di hati masyarakat Indonesia dan mungkin masyarakat dunia juga. Karena apa? Kalau kita itu mempertahankan unique selling point kita ya Pak sebagai kabupaten, itu justru orang datang itu bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita tetap memelihara nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kebudayaan kita dan keseimbangan lingkungan yang justru orang di Sleman memang nggak modern-modern amat, tapi kita memiliki unique selling point yang itu terus kita pelihara. Saya kira message dari perda yang baru itu Mas. Baik, dari Pak Zazid mungkin. Baik, jadi terkait dengan perda perubahan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sleman ini, kami berharap ini menjadi rujukan bagi semua stakeholder di industri pariwisata, sehingga seperti tadi sudah kita sampaikan ada zonasi-zonasi, sehingga nanti inilah rambu-rambu yang harus kita tetapkan dengan memperhatikan kondisi sosial, kondisi alam, lingkungan, budaya, pendidikan yang lain-lain, sehingga nanti pariwisata itu berjalan beriringan dengan sosial budaya masyarakat, dan agama bahkan, atau kemudian dengan pendidikan. Nah inilah yang kemudian harus menjadi rujukan kita bersama, dan sehingga nanti kualitas pariwisata di Sleman itu dapat semakin meningkat, sehingga ke depan bisa lebih mensejahterakan masyarakat lagi. Baiklah, baik. Terima kasih Pak Zazid dan juga Ibu Atin yang sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan wisata di Sleman. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol. Siap. Dari tadi obrolan menarik saya ya bersama dengan Pak Isadi Yaitzaya. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman beserta dengan Ketua Pansus 4 pembahas rencana peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan. Ada Ibu Hajah Sumariatin SOS MA ya. Tetap bersama dengan Dialog Dewan Kabupaten Sleman ya untuk Anda yang ingin mendapatkan banyak informasi terkait dengan Kabupaten Sleman. Saya Wanda Gastia, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.